Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pelatihan Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-56 dan sekaligus juga video saya yang ke-806 kali ini, kita akan menyempurnakan sistem yang sudah kita rancang ke arah inventory sederhana atau prinsip-prinsip inventory. Yang dimaksud inventory itu keluar masuknya barang berdasarkan penjualan maupun pembelian. Secara prinsip hanya plus minus dalam tanda petik hanya. Namun dibutuhkan seni menggabung function dan juga variasi dari fitur-fitur yang disediakan oleh Microsoft Excel. Nah, penjelasannya mari kita ikuti bersama-sama yang berikut ini. Yuk. Ya, ini adalah yang sudah kita buat di video nomor 55. Maka kita akan memperhatikan di sini kan judulnya hanya transaksi. Nah, transaksi itu sebetulnya lebih luas, itu bisa dua minimal ya, minimal dua, yaitu penjualan dalam konteks video-video sebelumnya itu penjualan, padahal ada pembelian. Nah, maka ini akan kita sempurnakan, ya, kita edit, rename sheet-nya, sheet rename atau rename sheet-nya kita rubah menjadi penjualan bagi kita. Ya, jadi tinjauannya dari segi kita sebagai penyelenggara. Walaupun penjualan kita adalah pembelian dari user atau customer kita, sehingga supaya ada kesepakatan uh, kita selanjutnya menyebut sebagai penjualan itu dipandang dari segi kita yang memiliki sistem, sedangkan penjualan adalah kita tinjau dari segi kita juga, ya, pembelian. Kita beli maksudnya dari supplier. Kita tambahkan satu sheet baru, boleh klik kanan insert, lalu worksheet. Nah, ini langsung kita rename saja, kita kasih nama pembelian. Ya, pembelian kita kasih warna color tab-nya pink misalnya. Pink ini. Ya, oke. Nah, sekarang sebenarnya secara prinsip baik pembelian maupun penjualan transaksinya mirip ya. Maka kita baik juga kita copy aja. Ya, kita copy aja apa adanya, nggak apa-apa. Untuk menjelaskan, namun demikian nanti tentu kita juga harus hati-hati, jangan sampai nanti menjebak. Ini kita copy. Kita copy apa adanya. Atau boleh di copy dari sini ya, supaya nanti layoutnya sama persis. Jadi sudutnya sini. Biasakan mengcopy dari sudutnya situ, supaya nanti layoutnya persis. Ya, nah jadi ya. Kemudian supaya tampak besar ini saya buat 150% di sini. Maka ini pun juga harus kita buat sama lah, supaya kita membacanya lebih mudah. Apalagi kalau Anda melihatnya dengan HP. Nah, yang nggak terpakai kita hapus, termasuk ini nggak perlu untuk kita hapus. Ya, kita samakan dengan sebelah-sebelahnya ya, dengan format printer di ini sudah beres. Ya. Ini judulnya tentu judulnya adalah kita kasih judul pembelian barang. Nah, kita beli gitu. Nah, totalnya ini boleh tidak dibuat karena nanti harganya ini tentu bukan harga jual, harganya tentu harga beli. Nah, tentang harga beli dan harga jual itu nantinya besoknya di dalam video-video mendatang itu akan kita pakai sebagai penghitungan rugi dan laba. Begitu. Ya. Sehingga sumber datanya bisa sama, tetapi
nanti ada sumber data untuk harga. Nah, untuk total bayar dan kembali ini tidak perlu lagi, ya, karena ini ranahnya pembeli. Kita nggak perlu bayar dan kembali, itu urusan lingkaran kita nggak dimunculkan di sini, maka ini kita hapus. Total sementara oke, nggak apa-apa, ada pengaruhnya. Nah sekarang rumusnya ini kan sama ya, masih sama persis, tetapi yang berbeda di stok nanti. Nah, di sini kan yang kita cek baru keluar, maksudnya belum. Sehingga nanti akan kita sedikit modifikasi untuk harga beli, ya ini juga harus kita edit supaya Anda nggak bingung antara pembelian dan penjualan. Di sini memang untuk sheet-nya itu kan sudah ada sheet merah dan pink ya, tetapi untuk background transaksi ini untuk yang penjualan sudah kita kasih biru muda, maka untuk yang pembelian kita kasih warna yang berbeda, yaitu misalnya kita kasih warna kuning muda. Sedangkan untuk transaksi yang di sini ya sudah beda dengan penjualan. Ini kita kasih warna eh, biru agak tua atau warna yang beda lah ya. Yang ini warna ini aja ya, warna ini. Yang untuk membedakan saja ya. Ini penjualannya, ini pembelian. Kemudian untuk sumber data dari sembakonya ini, kalau kita perhatikan ini kan sudah punya data ini kita manfaatkan. Karena kode barang seperti kalau ada belanja barcode di barang-barang yang nempel di barcode itu kan menunjuk barang yang sama, tetapi nanti untuk penjualan datanya bisa luas macam ini. Ini saya perluas, tetapi nama barang, nama inputnya harus kita ubah. Bukan sembako, tapi kita kasih nama eh, apa ya, stok gitu ya misalnya. Stok. Ya namanya boleh aja sama, tetapi pada waktu merancang yang pertama itu kan hanya 3 kolom. Sekarang kita tambah lebih dari 3, saya tambah 5 kolom. Nanti bisa ada harga pokok, nama suppliernya, kontak personnya, nomor HP-nya, dan seterusnya nanti berikutnya. Sekarang kita kasih nama stok mulai H1 sampai O9, tapi ini masih kita siapkan tempat kosong. Nah, di sini harga pokoknya. Harga pokoknya misalnya semacam ini. Ini saya buat acak ya. Nah, semacam ini. Harga pokok ini kita buat lebih murah, ya, lebih rendah dari harga jual. Kalau lebih besar tentu kita akan rugi kan gitu ya. Nah, ini semacam itu. Atau semacam inilah. Tergantung kita mau jual berapa persen. Nah, ini contoh ya, semacam itu. Tinggal sekarang untuk harganya itu di pembelian, sumber datanya bukan lagi sembako, tetapi stok. Ya, maka ada perubahan sedikit di formula dua formula ini. Kalau yang ini sama yang jumlahnya, tetapi untuk nama barang dan harga itu harus beda. Walaupun nama barang sama sama juga boleh, tetapi harga yang beda. Nama barang sementara boleh sama karena eh, stok dan sembako itu berimpit, ya. Sehingga kalau kita mau menggunakan tetap menggunakan sembako untuk nama barang di pembelian boleh, ya. Nggak perlu diganti, nggak apa-apa maksudnya. Tetapi, nah ini untuk harga harga beli di sini harus diubah, bukan sembako tapi stok. Berarti kan jumlahnya nilainya sudah berubah langsung.
Ya. Jadi ini sudah stok semua. Ya, coba ya kita cek. Misalnya BR7 20.000 untuk pembelian. Di sini, oh ya, mohon maaf. Kolomnya, mohon maaf, kolomnya. Kolomnya harus 4 ya, karena di dalam stok ini untuk harga beli kan di kolom keempat. Hitungnya kan satu, kode itu sendiri, dua itu nama barang, kolom tiga adalah harga jual, kolom empat itu harga pembelian. Ya, sehingga di sini harus ada perubahan rumus untuk eh, kolomnya bukan tiga tapi empat. Ya, maka dia akan berubah. Tadinya kan 23, jualnya belinya 21. Kita double klik di sini. Sehingga kalau barang yang sama persis gitu, ya kalau kita ini secara garis besar saja ya, kalau kita untuk mengadakan barang sebanyak ini dengan masing-masing akumulasi jumlahnya adalah 604, kita jual 647 sehingga kita punya keuntungan. Jadi sekaligus ini sebagai pengantar untuk menghitung rugi laba atau laba, ya boleh di ini untuk pengantar aja ya. Walaupun besoknya akan kita bahas di video secara khusus, misalnya labanya berapa untuk pembelian dan penjualan barang yang sama, jumlah yang sama. Sehingga caranya ngitung laba cukup sama dengan rumus dijualnya berapa, dikurangi harga pokoknya berapa. Ini adalah rumus labanya sekian. Nah, kalau ini kita mainkan ya otomatis akan menjadi semakin seru ya. Tapi itu akan kita bahas di video-video berikutnya aja lah ya. Tapi sekarang fokus ke inventorinya, ya, ke inventorinya. Artinya stoknya ini, pemasukannya ini kan belum kita buat rumusnya. Sebetulnya prinsip pembuatan pemasukan dengan pengeluaran itu sama, caranya sama, ya. Yaitu dicek, dicek seperti tadi, ya, pakai rumus if. Jika seperti waktu kita membuat pengeluaran, jika pemasukan atau pembelian ini sama dengan, kan kita mulai di PR1 ini, maka diambil pemasukannya, pembeliannya berapa. Ini. Jika tidak, maka dia biarkan kosong. Macam itu. Nah, otomatis kita lupa membuat absolutnya ya pada waktu saya ulangi aja ya. Ulangi untuk membuat pemasukan di sini, hapus. Ya. Dia harus dikunci untuk kolomnya. Sehingga ini pelan-pelan saja. Jika pembelian yang nama barangnya ini sama dengan yang kita cek ini, nah ini yang dikunci, bukan tombol F4. Maka dia ambil jumlahnya berapa. Jika tidak, maka biarkan kosong. Nah ini kosong. Kemudian kita copy ke bawah. Kebetulan sama-sama 3 ini, ya kan? Tetapi pembeliannya kan tidak harus urut ini. Kita bisa ubah. Perhatikan ya di sheet pembelian. Saya belinya adalah 9 BR2 misalnya. Kebetulan BR2 gula, ya. Sehingga di sini tidak ada. Di BR1 tidak ada. Itu. BR1 kan beras. Nah, kemudian kalau ini saya rubah misalnya 6 BR9 misalnya.
yang 3 sama dengan yang di atasnya nggak apa-apa. Tapi di PR1-nya kosong, nggak ada isinya. Nah, silahkan prinsipnya seperti itu. Saya buat satu lagi, rumus ini bisa di copy ke PR2. Tapi hati-hati ya, ini saya copy. Yang di copy atas dulu, kalau belum benar nanti bisa diedit ke PR2. Saya copy ke sini, kita cek di sini. Ya. Nah, ini bukan PR1 tapi PR2. Itu. PR2-nya kan, ini kan PR2. Nah, ini kita copy. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan, saya akan kasih satu contoh lagi. Ini saya copy ke PR3 di sini. Nah, ini bukan PR2 tapi PR3. Nah, nanti video berikutnya kita akan membuat dari awal supaya Anda bisa praktek juga ya. Ini untuk menunjukkan saldonya nanti. Nah, maka kita lakukan simulasi saja ya di PR1. PR1 kebetulan di transaksi pembelian tidak ada PR1. Maka ini saya ubah. Ini misalnya ada PR1. Ini PR1. Ini jumlahnya 7. 7. Maka ada pemasukan di PR1 banyak 7 ini. Kemudian PR2. PR2 di pembeliannya di PR2-nya kebetulan dia di atas. Ini saya rubah misalnya PR3 gitu ya. Nah, PR2-nya saya letakkan ke sini. PR2. Maka di PR2 ada pembelian sebanyak 5 di baris nomor 2 dari bawah. Ini. Ya kan? Demikian juga BR3. Nah, ini BR3 ini sudah cukup. Tetapi yang transaksi keempat, 1, 2, 3, 4, ini biar nggak sama dengan pengeluarannya, atau untuk transaksi pembeliannya saya ubah yang BR3-nya, BR3-nya tidak di sini. Ini saya ubah menjadi BR8 misalnya. Nah, BR3-nya kan sudah ada di atas. Ini. Ya. Jadi sehingga untuk pemasukan dan pengeluaran masing-masing PR1 ini sudah silang. Sudah beda, tidak sejajar. Ini juga sudah silang, ini juga sudah silang, ini sudah mewakili. Sedangkan transaksi untuk BR4 sampai BR9, silahkan Anda buat formulanya. Prinsipnya sama ya, tetapi harus teliti, hati-hati. Karena rahasia di ketelitian kita. Sehingga pada video nomor 55 itu kan kita harus cek ya. Ada yang disebut dengan validasi sistem dalam tanda petik ini. Gitu. Nah, sekarang kita buat perbarui rumus untuk stoknya ya, masing-masing VR. Sehingga rumus saldo ini bukan lagi dicek C4-nya, yang dicek dua-duanya ini. Ya, harus dicek dua-duanya. Maka rumus untuk setelah ada pemasukan, rumusnya beda waktu hanya pembelian. Sebenarnya bisa langsung ya, tapi penjelasannya harus bertahap karena Anda sebagai pemula itu kan tidak bisa langsung tiba-tiba kompleks itu. Maka syaratnya sebelum mengikuti video ini selanjutnya ya Anda sebaiknya mengikuti
video yang mulai nomor 49 sampai 55 baru bisa paham nomor 56 ini. Gitu. Ada kesinambungannya. Karena rumus yang ada di video nomor 56 ini beda dengan yang ada di video sebelumnya. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus. Nah, pertama untuk saldo itu dicek dua titik, yaitu sel B4 dan C4 ini dua-duanya harus tidak kosong. Kalau salah satu isi nggak apa-apa. Jadi ini agak kompleks, harus hati-hati. Jika ini sama dengan kosong, maka dicek lagi di sini. Jika jadi bertingkat, ini sama dengan kosong, maka biarkan kosong. Nah, jika tidak, maka baru membuat rumus. Hati-hati ini rumus ini bisa berbahaya kalau kita nggak teliti. Saya kasih pengantarin dulu. Karena apa? Karena ini ada kemungkinan salah juga, nggak apa-apa. Ini harus begitu. Nah, jika tidak kosong dua-duanya, berarti ini sebagai saldo, ya, asumsinya kan berarti ini dikunci, ditambah pemasukan karena nggak kosong kan, dikurangi pengeluaran karena bisa terjadi pemasukan sekaligus. Nah, karena dua-duanya kosong menjadi error nanti atau nggak muncul, ya, hati-hati. Kalau ini kosong ya saldonya tetap yang di atas sebetulnya. Tapi kalau ini kita oke, error nanti atau kosong, nggak ada isinya, kan aneh. Padahal harusnya isinya adalah tetap 100 itu sendiri. Maka penjelasan untuk transaksi saldo baik itu ada pengaruh dari pemasukan maupun pengeluaran itu nanti perlu bertahap sehingga Anda harus bersabar untuk mengikutinya. Yang jelas Anda harus paham terlebih dulu video yang sudah saya kupas di video nomor 49 sampai 55 itu prinsip. Nah, rumus ini akan kita perbaiki, ya. Kalau ini kosong, dua-duanya kosong, ya ini kosong kan lucu ya, saya ulangi. Jadi begini, jika ini sama dengan kosong, kalau ini kosong, dicek ini kosong atau tidak. Kalau ini juga kosong, ya, maka dia ngambil rumus yang ini, gitu. Itu hanya yang paling atas. Nah, jika tidak, jika salah satu tidak kosong, maka ini nggak usah dikunci karena dia hanya di atas. Ditambah, ditambah masuknya berapapun, dikurangi keluarnya berapa. Nah, tetap 100. Kenapa? Karena ini nggak ada isi kan berarti tetap 100. Itu rumus yang paling atas. Nah, rumus yang di bawahnya itu caranya begini, yaitu saldo awal ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, kenapa value? Karena ini kan kosong itu lambang dari karakter, sifatnya karakter. Ya. Maka rumus pengeluaran maupun pemasukan itu pada waktu ngecek di transaksi pembelian maupun penjualan sebenarnya bukan petik-petik tapi nol harusnya. Maka ada perubahan di sini. Di sini harus dicek ini bukan petik tapi nol.
Sehingga rumus ini nanti akan kita ulang. Ini juga sama. Hanya supaya nggak kelihatan nol, transaksi itu boleh dikasih pemisah ribuan sehingga dari jadi strip ya. Nah, semacam itu. Nah, ini juga sama. Jadi bukan petik-petik tapi nol. Semua nanti begitu. Nah, baru rumus ini lebih mudah. Ya. Jadi diceknya sama. Jika ini sama dengan nol, gitu, maka dicek lagi sama. Jika ini sama dengan nol, maka dia ngambil rumus yang ini. Jika tidak, maka ini ditambah pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, untuk latihan silahkan dibuat di PR2, PR3 sampai PR9. Itu yang rumus yang paling atas. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama pada video berikutnya. Sekaligus cek ya, udah valid atau belum. Nah, yang ini beda rumusnya. Ini rumusnya sebetulnya lebih mudah daripada yang video nomor 49 sampai 54. Beda. Rumusnya cukup sederhana, yaitu saldo terdahulu ditambah pemasukan saat itu dikurangi pengeluaran saat itu. Nah, ya kan? Karena saldo awalnya 100, ada pemasukan 7, maka 107. Ini langsung kita grab, enggak apa-apa. Jadi saldo akhirnya adalah 104. Silahkan Anda buat untuk memantau BR2, BR3, dan sampai BR9. Ya, sementara inspirasi itu dulu ya. Tetap Anda harus kerjakan di sheet BR1, BR2, sheet BR3, sampai sheet BR9. Gitu. Karena kalau Anda hanya menyimak video ini tanpa praktek tentu ya jengah ya, artinya harus praktek semua karena kompetensi itu hanya diberi kalau hanya praktek. Sementara begitu dulu ya, silakan mencoba. Ya. Kalau Anda terinspirasi dengan video ini silahkan like and share supaya juga banyak orang, teman, relasi siapapun menjadi kompeten juga, karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, karena subscribe itu sangat penting buat saya untuk semangat terus ya di dalam memberi konten-konten di channel ini. Demikian, salam saya Master Santo dari LPK Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.